Udah Granat dilontarkan, Heavy berhasil dilontarkan lagi oleh King of Gamers yang berhasil menyayur poin eliminasi yang cukup banyak. Tapi 3 tim lagi. Kau kena bakal langsung ke arah tim EVOS. Juga pasti EXP yang sudah mengamankan tower kali ini. Biarkan mereka perang. Mereka bergerak ke arah tower. Gol dipasang lagi. Semakin dikit lagi. Tinggal 0 glual. Tapi ternyata ada bat. Objektif ke arah Sentosa kali ini Lihan. Tapi masalahnya kalau misalkan kayak gini, harusnya dari EVOS rotasi bakal ke arah Katul. Abis ke Katul bisa ke Bima Sakti dan ketemu sama EXP. Kalau misalkan EXP-nya bener-bener gak gerak dari arah Bima Sakti ya. Dan ini bener-bener kebagi rata banget. Yes. Kemungkinan ada early fight bakal kecil harusnya di game keempat kali ini. Nggak ada benar-benar tim yang bakalan coba berdekatan kecuali dari anak-anak V-Gaming dan juga anak-anak Knight kali ini, yang mana sebenarnya juga gua rasa dari V-Gaming juga mereka bakalan coba untuk ngambil resource dari luaran-luaran aja. Bagian Shipyard bakalan coba menuju ke arah Bullseye mungkin, karena gua rasa dari V-Gaming juga lebih respect, mereka juga tahu kalau di Shipyard itu sebenarnya udah ada Knights ya. Dan mereka bakal looting terlebih dahulu pastinya di arah Bermuda. Ini kita refresh lagi balik ke arah Bermuda, dimana mereka sebenarnya udah ketemu di game pertama ya. Sedangkan Ararki langsung pindah pulau aja ke Sentosa ya. Itu dia yang mana untuk Bermuda kali ini finally dia bisa dapetin Sentosanya setelah tadi di ronde pertama dia coba untuk di Mars Electric untuk looting terlebih dahulu dan agak kesulitan ya untuk finally ada di late game-nya. Tapi kali ini Sentosa bakalan dikuasain sama RRQ seutuhnya, karena kalau misalnya gue lihat tadi dari T-Gamingnya juga ada di daerah Pocinok ya kalau gue nggak salah. Jadi masih terpantau cukup jauh juga. Sentosa bakalan benar-benar dimakan resource sama RRQ. Kalau sampai benar-benar nggak ketemu tim sama sekali di arah Sentosa, RRQ benar-benar bakal kaya banget sih, karena ini banyak banget resource dari Sentosa. Bahkan kita berharap tim yang lainnya ketemu duluan aja gitu ya untuk war. Dan udah ke arah Graveyard juga tentunya dari EVOS Esports bakal coba untuk looting lebih banyak lagi. Mereka udah 2 game ya kehilangan resource yang begitu banyak. Sekarang mereka akhirnya bisa dikasih nafas lega untuk ngumpulin resource ya. Dan di samping juga ada tim Knights nampaknya. Tim Knight juga udah langsung menggunakan launchpad, tapi sepertinya di bawahnya juga udah ada V-Gaming. Ini kok sebenarnya kalau misalkan mereka tim fight kali ini antara Knight dan juga V-Gaming, harusnya EVOS Esports bakalan tahu. Yap, shotgun dari Darklop 10-14 berhasil mendapatkan Knight Jin langsung di end gitu aja, dimana Bingsu bakal dibalikin aja. Tradingnya cukup baik tentunya 1 untuk 1, masih ada Gulung menghalangi seorang Darklop kali ini, coba dihancurkan terlebih dahulu. Masuk lagi udah ketahuan 2 lawan 1 bakal dikejar dan Darklop pun tumbang. Bakal coba jatuhin gitu aja, di belakang masih ada Meiko dan juga Crazy yang bakal follow up Karab Bullseye juga tentunya, dimana tim Knight masih membara. Cuma 1 poin eliminasi yang berhasil diamankan oleh V-Gaming tentunya. Ya, yang mana sebenarnya dari V-Gaming sendiri bakalan coba memutusin buat terakhir. Tapi kali ini Mr. 05 baru aja sampai di atas rumah beton bagian Bullseye. EVOS is coming. Udah nyampe ke arah atap juga. Tim Knight sudah melihat keberadaan dari tim EVOS kali ini. Bakal di fight tentunya 05. Belum megang senjata jarak dekat kah AUG, tapi sudah di tangan. Dan juga M60 ya. Bener-bener gak ada senjata jarak dekat nih untuk 05 nih. Yes, tapi kali ini juga kita bisa lihat kalau misalkan dari Tong sendiri udah kehilangan beberapa HP-nya, dan bahkan Sam 13 sendiri udah langsung sampai di bagian bawahnya, Lihan. Yap, bakal di sandwich kali ini. Udah ada Sam 13 juga di bagian bawah juga. Nggak biarin tim dari Knight pastinya keluar dari rumah Bullseye tentunya kali ini. Tinggal 3 orang sudah dijepit, bakal di sandwich. Udah ada granat juga yang dipegang oleh 05 juga, coba untuk dilentarkan ke arah bawah. Dan masih belum kena pemain dari tim Knight. Masih belum bisa. Ada Tong yang ternyata ada di bagian paling bawah, yang pastinya berbahaya karena Sam 13 kali ini coba untuk diputar terlebih dahulu. Mulai terlihat tembak langsung, tapi lawan shotgun cukup berbahaya. 18-7 juga 10-14 sudah di tangan dari pemain Knight. Kalau misalkan jarak dekat, gua nggak pede banget pasti mereka bisa ngelawan ini ya. Ini bener-bener bagus banget. Bahkan Sam 13 sendiri bener-bener tahu kalau misalkan kira-kira player dari Knight bakalan bergerak kemana, sampai akhirnya dia sempat ngebuang grenade. Lihat, kena tembak juga, kena knockdown 1 orang kali ini. Sam 13 berhasil di knockdown, langsung di end gitu aja. Tembakan langsung dari 05 PS 90 berhasil menemukan lawan kali 3 lawan 1. Bakal tembak terus. Ternyata tinggal 2 orang lagi dari tim Knight. Coba tuh diudak-udak, bakal dikejar tentunya karena Tong gak punya medkit lagi. Bakal tembakan langsung dari tim EVOS Esports tentunya. Dan Knight pun tumbang, menukar dengan nyawa seorang Sam 13. It's totally a goodbye buat Knights. Ini bener-bener dia harus tusun di peringkat ke-12 setelah baru aja tadi dari Knights saya sendiri. Mereka ada team fight dengan V-Gaming dan mereka bener-bener lumayan dominasi menyisakan V-Gamingnya 2 orang. Kali ini EVOS-nya good timing banget. Walaupun harus kehilangan 1 player tadi dari EVOS. Itu pengorbanan yang
bener-bener ini banget ya. Kapten Gede semesta. banget ya, Kapten semesta ya. Karena dia Iya. di bawah sendirian. Buat yang namanya nge-scan sekitar dari bullseye, musuhnya ada di mana aja. Dan udah dapat info satu di bawah, dia langsung nyuruh yang lainnya untuk turun ke bawah. Tapi akhirnya dia nggak sengaja untuk ketemu sama satu pemain dari tim Knight di dalam. Itu dia, karena ketika benar-benar Sam 13 yang baru aja masuk lagi ke dalam building, Iya. surprise itu salah satu player Knight sudah ada di bawah dan ada tim fight lagi di arah Mars Electric kali ini, Lihan. EVTH dengan Total Gaming, Fauzi Ajay udah kena tembak juga, setengah darah udah hilang, tapi Juna masih bisa pakai medkit juga dari EVTH. Ya, nampaknya sudah menculik satu pemain dari Total Gaming ya. Bakal coba dilihat lagi Golden. Will be next target, headshot, tembakan langsung dengan Parafal mengenai korban. Kali ini Golden pun tumbang terlalu jauh dari kawan yang gak bisa diselamatin lagi. Kayaknya ini ada poin free untuk tim EVTH. Kali ini juga bakalan langsung di ending dan kita bisa lihat dari T-Gamingnya juga bakalan langsung mutusin buat misa aja. Bahkan dari Vicio-nya bakalan ke arah kanan dan satu player lagi juga bakalan ke arah kiri. Jadi bakalan coba untuk mutusin langsung nge-split kali ini, Han. Benar, ini udah free point aja pastinya untuk EVTH juga. Dan di sekitar Mas Electric juga udah nggak ada tim lain lagi. Cuman ada EXP ternyata yang bertemu dengan satu orang dari V-Gaming ya? Crazy yang harus berhasil dipulangkan. Ini Ponggat ini jago banget ya. Turun ke bawah karena di atas ada Fauzi Ajay yang bakal kena tembak aja. Coba untuk terbang tinggi langit, harus dijatuhkan dari langit menjadi bulan-bulanan dari tim RRQ kali ini. Yes, yang mana berarti itu hanya selamat satu player aja tadi dari T-Gaming ya. Iya. Dan yang satunya sempat kena dari arah RRQ dan tadi juga dari V-Gaming ya juga udah bener-bener ada lagi juga harus tusun juga ya. Bener, dan keputusan mereka untuk turun ini bagus banget ya, karena respect pastinya. Kan mereka nggak tahu ada berapa pemain lagi di depan. Kalau misalkan tadi cuma satu orang doang, next zipline berarti masih sisa 3 dong. Ya. Pikiran dari pro player juga pasti gitu dari tim RRQ. Makanya mereka turun ke bawah juga, dan dari yang udah di depan, Chanzu jago bakal nge-scan dulu nih sekitarnya. Kira-kira masih ada orang lain nggak lain di sana? Pastinya ya, mana mereka juga benar-benar harusnya notice kali ini juga bakalan coba untuk backstep aja untuk masuk ke arah dari Mars Electric itu sendiri ya. Bahkan ada lineman juga di sana yang sempat dipasang, either itu dari anak-anak T-Gaming atau memang dari anak RRQ ya. Yep, dan ternyata udah nggak ada orang lagi. Bahkan IVTH juga udah nggak terlihat. Total Gaming juga sudah tidak terlihat, bahkan sudah ke arah factory ternyata untuk tim IVTH. Sedangkan House of Blood langsung melakukan rotasi ke arah rumah labirin ya, Yes. dekat Clock Tower. Itu dia, mana sebenarnya tadi satu player dari IVTH ada yang menggunakan vehicle. Gua rasa tadi ada player hub juga yang sempat coba mutusin untuk nengok lagi ke arah factory, mungkin mendengar suara vehicle-nya. Tapi kali ini vehicle-nya juga udah diputusin untuk dilepas gitu aja sama anak-anak IVTH. Sepertinya mereka bakalan coba untuk defensif untuk di arah factory kali ini, Lihan. Selalu kayak gitu ya, dari match pertama sampai sekarang panas di awal, numbangin 2 tim, 3 tim sekaligus, nyisain 9 tim sampai zona terakhir. Selalu terjadi kayak gitu, dan emang temponya panas di awal, tiba-tiba pelan dulu, abis itu lagi-lagi panas di akhir. Tapi kita bakal berpindah ke arah Clock Tower. Udah ada tim House of Blood yang melakukan rotasi di arah factory juga, bertemu dengan Geek Fam tentunya kali ini. Yang mana kali ini untuk dari Geek Fam itu sendiri sebenarnya masih terpantau kesplitnya lumayan jauh, karena kita bisa lihat ada seorang Apis untuk ada di rumah batunya dan juga dari seorang Akio-nya masih ada di rumah hijau. Kita juga masih belum terbuka untuk vision beberapa player dari Geek Fam itu di sisi mana lagi, tapi ada Heavy juga yang udah mulai tim fight. Ini dia Total Gaming yang ternyata sendirian dalam survival, bakal tembak aja. Total Gaming berhasil dilumpuhkan dan harus puas di posisi ke-10 menyisakan 9 tim, dan Heavy Gaming pun masih dapat zonanya walaupun hanya sedikit, masih di pinggir. Tapi belum selesai di arah Clock Tower. Udah ada Geek Fam yang menjadi pantauan dari tim House of Blood kali ini. Bakal menjadi rumah berdarah kah? Karena bakal dikomitmen oleh Kai, tapi ternyata masih ditahan. Itu dia, dan kita juga benar-benar ini ngebiarin satu player aja dari tim Geek Fam untuk berada di tengah-tengah dari Clock Tower. Oh, ternyata malah bisa berhasil untuk running dan juga regroup. Geek Fam lari. Ini sih kalau misalkan dilihat dari pergerakannya, mereka bener-bener tinggal 2 orang doang. Sedangkan EV Thailand kali ini sudah menggunakan kalengnya coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Suara kalengnya sudah terdengar ke arah Clock Tower ya. Ya, dan dari RRQ sendiri kalian udah ada di area Pochinok dan udah langsung masang clue juga. Bener-bener ya, kali ini respect dari Legalot sangat bagus ya. Benar, untuk kasih info juga rumahnya kosong, kita gerak lagi masuk lebih jauh lagi, karena semakin masuk ke dalam zona semakin aman juga pastinya untuk masuk ke zona berikutnya, karena nih zonanya abis ini mental lagi. Ke arah mana, Lihan? Ke arah, gue sih takutnya ke Clock Tower ya, takutnya. Antara mungkin ke arah Clock Tower dan ternyata bener aja
masih kemungkinan besar beberapa tim yang udah langsung ngamanin tower-tower untuk ada di clock tower sih, ini enak banget sih. Iya, susah masuk ya karena kalau misalkan udah dari clock tower karena tempatnya nggak enak banget kecuali emang mau bisa tahan di bawah ya. Tapi di sisi lain kita lihat udah ada Heavy juga langsung nembak ke arah EV Thailand kali ini, tapi lagi-lagi Heavy harus terpojok di luar zona. Coba untuk bergerak mundur tapi EV Thailand apakah gak bakal membiarkan tim Heavy untuk melarikan diri. Tembakan langsung, Rambo menuju ke depan, headshot ke arah Bani kali ini tapi masih bisa untuk melarikan diri terlebih dahulu dan duel juga dipasang. Granat coba dilontarkan tapi ternyata masih coba ditahan kembali lagi oleh tim dari Heavy. Ini dia yang mana sebenarnya kali ini Cruz juga sangat kesulitan dan bahkan kita bisa lihat Idenanya juga di sana sempat terkena beberapa damage dan harus sangat sulit kali ini buat EVTH bakalan coba untuk running majunya. Ya, pada Juna juga yang nembak dari open field tentunya, tapi ada Kim Chon di atas genteng yang terlalu pede nembak dari open field. Ternyata masih ditahan oleh Heavy. Tapi sekali lagi Panda pun terjatuh. Ada para Val dari The Cross yang sangat pedas langsung menjatuhkan seorang Panda tentunya. Ya, bakalan coba langsung dikomit kah mungkin dari anak-anak IVTH kali ini, karena kita bisa lihat kalau misalkan kayaknya Joenanya udah langsung coba juga untuk maju, Lihan. Iya, bakal dikomit aja maju ke arah rumah yang sudah didiamkan oleh tim Heavy juga, karena Heavy juga nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lari lagi. Satu orang juga Pedai masih ada di luar, terlalu jauh juga untuk nembak ke arah tim EVTH. Gar tembakan langsung dari seorang Pedai TV kali ini. Coba untuk masuk, develop masuk ke dalam rumah. Cuma ada 2 orang doang di sana, tapi shotgun disiapkan oleh The Crush dari tim EVTH tentunya. Dimana Ban bakal coba untuk turun ke bawah dan pastinya kita bakal pindah ke arah tim EVOS Esport dulu yang sudah ada di dalam kaleng yang terbakar. Wah, dan kali ini juga sebenarnya team fight terjadi di mana-mana, tapi kita balik lagi untuk ke arah IVTH dan juga dari tim Heavy. Kali ini Circle juga udah mulai jalan dan bahkan dari BTS juga lagi team fight kalian sama King of Gamer. Yes, dan gue berharap Burst the Sky menang lawan KOG-nya ya. Biar KOG tusun duluan. Dan udah kena tembak juga, kali ini tinggal 3 orang dari Burst the Sky. Coba untuk bertahan di balik luar terlebih dahulu. Pertarungan jarak jauh yang cukup lama kali ini. The Grant langsung dilontarkan di mana Sin sekarat bata untuk main terlebih dahulu. Bakal dimain oleh JLX. Tim 14 ya. Headshot berhasil dilontarkan. Pertarungan jadi dekat tinggal Bat sendirian dan Bat harus puas di posisi 9 untuk Burst the Sky. King of Gamer berhasil mengamankan 4 poin eliminasi. Luar biasa banget sih. Sebenarnya kita bisa lihat juga tim fight yang dimulai sama anak-anak King of Gamers ketika jarak dekatnya itu bagus juga sih, Han. Jadi kita yang benar-benar akuin kalau misalnya dari King of Gamers juga punya permainan yang cukup bagus, dari baik itu dari jarak jauhnya maupun itu dari jarak dekatnya ketika tim fight tadi melawan dari anak-anak Burst the Sky. Iya, ini ada UAV yang gak bersahabat juga pastinya, langsung mereveal posisi pemain dari EVOS Esport juga. Tapi Geekfam gak bakal maju harusnya karena mereka udah kalah personil. Dan ngeliat EVOS yang masih 3 orang, tadi 1 orang juga berhasil di knockdown harusnya sama pemain dari Geekfam yang nembak ke arah tim EVOS. Tapi 05 masih bisa di revive terlebih dahulu. Mereka bakal rotasi dan udah masih di dalam zona untungnya. Mereka juga udah ngamanin high ground ya di Bima Sakti. Dan kalau kita bisa lihat juga kali ini resource yang dimiliki sama EVOS Street, ada 9 medkit, ada 8 glue wall. Ini udah bener-bener enak banget dan gue rasa senjata dia juga dengan M60 dan juga MP40 itu udah bener-bener comfy banget sih buat late game dan juga terutama untuk di map Bermuda ya. Oke, nggak ada pelontar kali ini. 05 nggak ada pelontarnya. Biasanya dapat pelontar dari ini, dari airdrops juga pastinya. Tapi ternyata zonanya benar-benar ada di Bima Sakti Strip dan masih ada di high groundnya untuk EVOS sendiri. Bahkan Geekfam gua rasa udah nggak bisa masuk lagi. Kalau misalkan mereka masuk bisa ketemu sama EVOS juga. Dan juga ada satu tim lagi yang udah ada di dalam zona terlebih dahulu, udah ngamanin duluan. Itu dia. Dan bahkan kali ini sebenarnya dari anak-anak EVOS ngelepas silencer ya ternyata. Atau mungkin mereka udah punya silencer semua ya. Kemungkinan sih udah punya ya. Mereka nggak mau diem-diem. Mereka maunya kalau nembak berisik. Iya, berisik ya. Biar nggak kedengeran juga ya. Suara step bodo amat biar nggak kedengeran. Tapi kita bakal pindah ke arah clock tower kali ini. Udah ada EVTH juga ya langsung masuk, di mana udah ada House of Blood yang mengamankan rumah di daerah clock tower. Sedangkan EV Thailand cukup nge-split jauh-jauhan ya. Ya, dan gue rasa sebenarnya mereka juga nggak bisa untuk memaksakan tim fight untuk ada di perumahan clock tower ini, karena sebenarnya kali ini juga masih benar-benar jauh untuk ada di out circle-nya. Dan sedangkan kalau misalkan mereka ternyata benar-benar mau tim fight dan benar-benar ngamanin dari segi depannya clock tower, itu bakalan sulit. Tapi kali ini ada seorang Abu juga yang nge-spot satu player dari anak Geekfam. Masih dibidik dengan seorang Abu juga, belum ditembak tapi langsung nembak ke arah seorang Akik, di mana tembakannya masih belum bisa memberikan damage ke arah tim Geek. Tapi ada Heavy juga yang bergerak. Pedai udah ketembak kali ini dari kejauhan, gak bisa kemana-mana. Nowhere to run. Bakal langsung lari-larian, tapi ternyata harus turun ke bawah, di mana Straight langsung berhasil mendapatkan Pedai TV dengan M60-nya dan langsung di end gitu aja. Follow up cukup baik juga tentunya dari pemain EVOS lainnya. Coba langsung regroup jadi satu, di mana Heavy masih pelontarkan dirinya masing-masing dan ternyata Pedai TV turun di tempat yang salah ya.
Ya, dan bahkan sepertinya kali ini dari Street juga karena notice kalau misalkan itu masih ke knockdown, dia benar-benar coba untuk nengok ke arah bawah dan sebenarnya ini dia harusnya benar-benar nge-spot juga ke salah satu player dari Geek Fam, ada Apis di sana ya. Iya, karena biar nggak dicolong juga Killa. 5 poin eliminasi telah diamankan oleh tim EVOS Esports kali ini. Zona yang masih dekat juga, mereka masih bisa bergerak langsung masuk ke dalam zona tentunya. Tapi zona udah semakin sakit, udah nggak bisa ditahan lagi. Sementara itu, di mana tim lainnya masih 8 tim kali ini masih banyak banget. Untungnya nggak berdekatan dengan tim EVOS. Tapi KOG nampaknya ketemu dengan Rex Regum Keon kita, ketemu sama Ararki. Chansu dijatuhkan, legal Koda kena granat, tapi pindah ke arah EVOS dulu. Di mana King bakal ditembak terus oleh tim EVOS Esports kali ini. Udah kena tembakan lagi dan Geek Fam pun harus tereliminasi di posisi ke-8. Tim ini tidak ke Ararki dan Ararki pun harus tumbang di posisi ke-7. KOG berhasil mendapatkan poin atas kematian dari Ararki. 6 tim 17 player yang alive kali ini, dan bahkan dari EVOS Esports sendiri mereka kali ini benar-benar bisa terbilang lumayan jauh untuk bisa masuk ke arah next circle. Harusnya apakah ini kira-kira dari King of Gamer yang benar-benar udah ngamanin enak dari circle itu sendiri, dan Abu harus terkena dari arah Pongo. Bonggot sekali lagi berhasil dapetin 1 orang dari tim EVOS. 2 orang tersisa kali ini dari EVOS. Zonanya terlalu jauh, ya ampun. Mereka harus benar-benar struggle untuk masuk ke dalam zona. Tapi 1 poin dari EXP tembakannya bener-bener pedih banget dan buat masalah untuk tim EVOS Esports kali ini. Tapi EXP udah terdistract oleh pemain dari Heavy yang ada di atas tower. Sebenarnya sih kalau misalnya tadi gue lihat dari arah EVOS Esports masih ada 1 vehicle yang bisa terbilang lumayan sehat. Satunya lumayan kebakar tapi 1 lumayan sehat. Tapi kali ini kita bakalan lihat kalau misalkan dari Ponggatnya bakalan coba ditembakin dari arah Heavy. Yap, ada Kim Chan juga bakal coba untuk follow up dulu, masuk dalam kaleng terlebih dahulu. Zonanya sudah semakin jauh. Ini dia kaleng yang dibilang sama Baby. Mereka bisa melipir jauh lagi dari peperangan yang sedang terjadi tentunya. Tapi ternyata di depan udah ada tim Heavy juga yang EVOS masuk. Tabrak lari bosku. Kim Chan udah terdeteksi. Bakal ditabrak. Tidak ditabrak ternyata kali ini. Tapi ternyata Osarimano turun dari mobilnya. Glual langsung dipasang kali ini. Masuk ke dalam zona. Di bawah ada Osaplat. Bakal dihajar oleh 05 kali ini. Tembak terus karena gunshot. Berhasil memakan 1 orang. Bakal di kill steal kah oleh EVOS. Gagal didapatkan. Dimana KOG berhasil mendapatkan poinnya. Mobil udah mulai meledak kali ini. Masih ada Glual juga. Street berhasil mengamankan posisinya untuk defensif. Tapi ternyata zona masuk ke daerah berikutnya. Itu dia yang mana kali ini juga posisi dari anak-anak King of Gamer sepertinya udah benar-benar ngamanin dari tower, dan gua rasa benar-benar enak posisi. Tapi kali ini anak-anak EVOS Esports mereka juga Glualnya juga udah tipis untuk bisa sustain sampai ke arah late game nantian. Ya, masih bertahan juga kali ini, masih ada Heavy juga yang bertahan sampai hingga titik terakhir. 4 tim tersisa, udah ada granat dilontarkan. Heavy berhasil dilontarkan lagi oleh King of Gamers yang berhasil menyayur poin eliminasi yang cukup banyak. Tapi 3 tim lagi. KOG nembak langsung ke arah tim EVOS. Juga pasti EXP yang sudah mengamankan tower kali ini. Biarkan mereka perang. Bakal coba bergerak ke arah tower. Glual dipasang lagi. Semakin dikit lagi. Tinggal 0 Glual. Tapi ternyata ada batu yang gagal untuk dijangkau oleh 1 pemain, yaitu 05. Tersisa Street sendirian. The lone survivor, the last man standing. Coba untuk masuk ke arah zona. Biarkan EXP dan KOG perang terlebih dahulu. Dan sedangkan kali ini ada Street yang masih bertahan hingga tetes terakhir. Ya, kita bakal lihat kali ini dari JLS juga bener-bener selalu ngelok ke arah Street. Hingga titik dalam penghabisan, Street bakal coba bertahan lagi di balik Glual. Masih ada Pocket yang bakal ditembak kah? Dimana Glualnya semakin dikit lagi untuk seorang Street. Coba untuk lari keluar zona. Semakin sakit dari EVOS Esports pun tumbang di posisi ketiga. Tinggal King of Gamers dan juga EXP yang lagi perang. Ada 2 orang lagi. EXP masih ada Hoisang di atas tower. Bakal menjadi ancaman seorang Osaka kali ini. Lemparkan granat. Ferno masuk dalam. Itu flashbang bos, kena sendiri. Pelontar sudah ditangkap tapi ternyata nggak bakal dilontarkan. Kita lihat Osaka dengan MP40-nya bakal coba untuk masuk kah? Bakal di jump shot air 18/7-nya. Tembak terus. Gak bisa kena damage lagi. Maksudnya Hoisangnya masih cukup open hit. Bakal di hit lagi seorang Osaka. Tinggal 23 SP-nya. Ada Osaka. Ternyata EXP Esports berhasil mendapatkan puyah di game keempat kali ini. Wow, gameplaynya yang luar biasa juga ditunjukin sama anak-anak EXP dan juga itu dari anak-anak King of Gamer. Yang mana tadi bisa kita lihat